Halo guys, kembali lagi dengan gue Guru guys. Karena episode 13-nya udah rilis, jadi mari kita obrolin kejadian menarik yang ada di episode ini. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Di awal episode, kita bisa melihat akhirnya setelah sekian lama Kumoko akhirnya keluar dari goa. Cuma pintu masuk labirinnya malah disegel dan dibikin benteng oleh kerajaan Oz. Karena gerbang labirin yang ada di sisi itu memang masuknya wilayah Oz. Dan sebelumnya kan para monster yang ada di stratum atas pada keluar labirin akibat merasakan efek intimidasi Kumoko. Makanya kerajaan Oz menutup pintu masuk labirinnya dan menempatkan banyak penjaga di sekitar situ. Saat itu Kumoko sebenarnya nggak berniat membunuh mereka dan cuma melepaskan satu peluru gelap agar bisa keluar. Tapi karena Kumokonya udah terlalu kuat, jadi peluru gelap itu sampai menghancurkan benteng dan meratakan daerah sekitarnya kalau di LNC. Dan dia bilangnya itu bukan salahnya. Tori-san, konnichiwa. Chouta-san. Terlihat di sini Kumoko sangat senang, bahkan burung dan kupu-kupu aja sampai disapa tuh sama dia. Ya karena setelah hampir 2 tahun mengalami kehidupan yang sangat mengerikan dan tidak jarang dirinya hampir saja mati, akhirnya dia bisa keluar dari tempat yang mengerikan itu. Tapi situasi yang lebih mengerikan juga siap menantinya. Tak lama kemudian ibunya Kumoko mengirimkan anak-anaknya untuk menyerang Kumoko karena tidak mau nurut, tapi mereka semua bisa diatasi oleh Kumoko. Di sini cukup ada perbedaan dengan light novelnya, tapi intinya tetap sama. Kalau di novelnya, sebelum keluar goa, Kumoko sudah mengirimkan para realm-mind untuk menyerang jiwa ibunya. Dan Kumoko juga sudah mengalahkan para saudaranya, atau Arc Taratek dan Great Taratek. Tapi memang lebih enakan gini, jadi nggak terlalu bebarengan antara permusuhan Kumoko dengan Alaba dan ibunya. Jadi animenya menyelesaikan Arc Alaba dulu, baru masuk ke Arc-nya Queen Taratek. Saat Kumoko mengalahkan para saudaranya, dia memang sudah memikirkan semuanya. Dan cara yang paling tepat adalah mengandalkan sihir teleportasinya untuk memindahkan Arc Taratek dan Great Taratek ke stratum tengah dan menjatuhkan mereka langsung ke lahar. Karena ya dia tahu kalau monster laba-laba lemah terhadap elemen api. Jadi nggak harus repot-repot bertarung secara langsung dengan mereka. Karena sebenarnya Arc Taratek dan Great Taratek cukup kuat dan termasuk monster level S. Pokoknya kalau Kumoko udah siap maju menghadapi musuhnya, berarti dia udah mempunyai rencana yang matang. Kalau langsung maju menghadapi musuh yang lebih kuat tanpa rencana itu bodoh namanya kalau menurut Kumoko. Tapi kalau udah ikut campur ya beda lagi situasinya. Di episode selanjutnya mungkin kita akan melihat dia yang memberikan kejutan lagi untuk Kumoko. Oh ya, sebelumnya ada yang nanya lebih kuat mana ibunya Kumoko dengan Alaba. Jauh lah guys kekuatan mereka. Arc Taratek aja udah hampir sama dengan statnya Alaba yang sekitar 3000 sampai 4000-an. Kalau untuk ukuran manusia ya mereka udah sangat kuat. Tapi Queen Taratek atau ibunya Kumoko itu adalah monster kelas mitos yang mempunyai stat 20 ribuan. Cuma karena hampir semua monster kuat seperti itu mempunyai bos masing-masing, jadi nggak akan sampai menyerang wilayah permukaan tanpa disuruh oleh bos mereka. Sebenarnya dari dulu di dalam labirin kan juga ada naga kuno Gakia yang menjadi ketua naga bumi, tapi Gakia nggak sampai bertarung dengan Queen Taratek yang sama-sama di dalam labirin. Karena mereka memiliki bos dan tugasnya masing-masing. Makanya Queen Taratek menyuruh Kumoko untuk kembali ke dalam labirin karena Kumoko sudah menjadi monster yang sangat kuat dan sangat berbahaya jika sampai masuk ke wilayah manusia. Cuma Kumokonya malah nggak mau nurut sama ibunya. Dan malah memanfaatkan kin kontrol yang terhubung dengan ibunya untuk mengirimkan para realm-mind untuk memakan jiwanya. Dan inilah terakhir kali Kumoko berjumpa dengan otak tubuh karena nantinya dia yang bakal menyatu dengan pikiran Ariel. Dia emang yang paling berani guys di antara para realm-mind Kumoko yang lain. Sampai-sampai jiwa Raja Iblis saja dimasuki dan dimakan sama dia. Itu sebenarnya adalah penyerangan yang mengerikan loh karena langsung memakan jiwa seseorang. Para realm-mind Kumoko emang meresahkan. Lalu berikutnya kita bisa melihat si kampret Potima sudah dimunculin di episode ini. Dan dia sedang berkunjung ke kerajaan Analeit atau tempatnya Sun.
Apakah dia cuma membicarakan perang manusia dan iblis dengan Raja Analaid? Ya nggak mungkin lah guys. Seorang Potimas nggak mungkin mau repot-repot keluar markas kalau nggak ada sesuatu yang menguntungkan baginya. Saat itu dia sebenarnya meletakkan pecahan jiwanya pada semua orang penting kerajaan Analaid. Jadi nantinya Potimas bisa memanipulasi mereka karena sedikit jiwa Potimas sudah menyatu dengan mereka. Itu memang salah satu kemampuan dia. Jadi dia berniat memanfaatkan kekuatan tempur kerajaan Analaid untuk mendukung ras elf. Karena Potimas sudah menduga kalau tidak lama lagi Ariel dan Shirori pasti akan melakukan penyerangan. Dan memang Shirori juga sudah mulai bergerak dan saat itu sebenarnya Shirori juga sedang mengamati mereka semua. Bentar lagi mereka juga akan menjadi mayat karena tidak mungkin Shirori akan membiarkan orang yang sudah tercemar jiwa Potimas. Kita bisa melihat Hyugo yang sudah melakukan pergerakan yang berarti Shirori juga sudah memanipulasinya dan menyuruh Sophia untuk ikut dengan Hyugo. Oh ya, di sini gue pengen ngomongin si bocah yandere rusak guys, atau Suelesia yang super duper broken dan sadis. Kalau nih Imoto-chan jadi muridnya Shirori cocok banget sih. Saat di scan ini sebenarnya Su sudah bertemu dengan Shirori dan sudah menjalin kesepakatan walaupun dipaksa dan sudah disiksa juga. Anggap aja kalau nih bocah adalah mainannya Shirori. Awalnya Shirori cuma pengen datangin Hyugo dan menempatkan klon kecilnya di otak Hyugo agar bisa dikendalikan. Tapi secara kebetulan Shirori menemukan Su yang sedang masuk ke kamar Hyugo dan berniat membunuh Hyugo. Alasannya karena sebelumnya kan Hyugo sempat menyerang Sun dan tentu saja si bocah yandere nggak akan membiarkan ada orang lain yang menyakiti Onisamanya. Lalu Shirori yang kebetulan melihatnya langsung berniat memanfaatkan Su untuk menghancurkan keluarganya sendiri. Dan menyiksanya sebentar karena bagi Shirori dia sangat lucu kalau lagi kesakitan. Parah emang Kumoko. Bahkan hampir mau mati nih bocah dimainin sama Shirori. Tapi berkat itu akhirnya Su paham kalau Shirori adalah dewa jahat yang sangat kuat dan Onisamanya dalam bahaya kalau dia nggak menuruti keinginan Shirori. Karena Shirori memang mengancamnya seperti itu. Soalnya Su mau melakukan apa saja asalkan demi keselamatan Sun. Bahkan dia nurut disuruh bunuh ayahnya sendiri sama Shirori. Shirori juga menyuruhnya untuk menjadi alat Hyugo dan juga disuruh untuk membawa klon kecil Shirori agar bisa terus mengawasinya. Makanya Su tiba-tiba datang ke kamar Katia karena memang Hyugo sudah berniat untuk mencuci otak Katia. Dan sebenarnya Su cuma pura-pura kena cuci otak Hyugo saat itu, agar bisa menuruti perintah Shirori. Nanti kalau dia udah ngebantai keluarganya sendiri, baru kena cuci otak beneran sama Hyugo. Nih bocah adalah tipe-tipe orang yang misalnya ada orang lain menyakiti Onisamanya, maka di malam harinya dia akan mengendap-endap dan membunuh orang itu. Rusak emang nih bocah. Itu kalau di WE-nya, karena di kejadian ini kita belum bisa melihatnya dari perspektif Shirori kalau di light novelnya. Tapi mungkin intinya tetap sama. Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan, gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan pembahasan ini dan dislike jika tidak suka, tidak apa-apa. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam guru guys.